Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Nah, kali ini kita akan mereview materi PLH yang sudah kita belajari. Sebelumnya, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pertama tentang tanaman bunga dalam pot. Tanaman yang bisa ditanam di dalam pot seperti tanaman hias bisa terdiri dari dua jenis, tanaman hias berbunga ataupun tanaman hias berdaun. Nah, kalian harus tahu ya keuntungan dan kerugian menanam tanaman di dalam pot. Sekarang kita mulai latihan soalnya. Pertanyaan pertama, perhatikan nama tanaman berikut ini. Ada suplir, anggrek, mawar, dan lidah mertua. Dari keempat tanaman tersebut, manakah yang termasuk tanaman hias berdaun? Coba kalian jawab. Jawaban yang benar adalah C, 1 dan 4, alias suplir dan lidah mertua, karena anggrek dan mawar termasuk tanaman hias berbunga. Pertanyaan kedua, ciri khas dari tanaman berbunga adalah? Jawaban yang benar adalah D, memiliki mahkota yang indah, karena pada bagian bunga yang menarik dan indah berwarna-warni adalah mahkota. Pertanyaan ketiga, tanaman hias digunakan dengan tujuan? Jawaban yang benar adalah D, membuat lingkungan menjadi indah. Jadi orang-orang menanam tanaman hias tujuannya membuat lingkungan menjadi indah. Kenapa jawabannya bukan B? Karena ada tanaman sendiri yang dibudidayakan untuk obat. Namanya adalah tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Sedangkan kenapa bukan C? Menghasilkan oksigen karena setiap tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen. Pertanyaan keempat, keuntungan dari menanam di pot adalah? Silakan kalian jawab. Jawaban yang benar adalah D, bisa dipindahkan kemana saja. Jawabanmu sudah benar kan? Menanam tanaman di pot tentu lahannya di lahan yang sempit dan untuk perawatannya perlu penanganan khusus sehingga membutuhkan dana yang lebih. Pertanyaan kelima, berikut ini alat dan bahan yang tidak dibutuhkan ketika menanam bunga mawar adalah? Silakan kalian jawab. Alat dan bahan yang kita butuhkan ketika menanam bunga mawar di dalam pot adalah pot tanah liat, pasir halus untuk campuran tanah dan pupuk kandang, dan juga potongan batu bata supaya air bisa keluar. Jadi jawabannya yang benar adalah B, sabut kelapa. Sekarang kita beralih ke bab 2 tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke pencemaran lingkungan, kita pelajari dulu tentang komponen-komponen dalam lingkungan hidup. Ada komponen biotik yang artinya komponen hidup dan juga komponen abiotik yang artinya komponen tidak hidup. Nah, apabila dalam lingkungan hidup itu masuk zat asing yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan yang mengarah pada kerusakan, maka di situ terjadilah pencemaran. Pencemaran dapat terjadi di air. Kalian bisa pelajari apa yang menyebabkan pencemaran air, kemudian bagaimana akibatnya dan cara pencegahan dari pencemaran air itu sendiri. Tanah juga bisa tercemar karena sampah, pupuk, dan pestisida yang berlebihan. Akibatnya tanah menjadi tidak subur. Nah, apa saja ya cara pencegahan pencemaran tanah? Yuk kita baca. Pencemaran air sudah, pencemaran tanah sudah, dan yang terakhir adalah pencemaran udara. Sudah selesai materinya, sekarang kita lanjutkan latihan soalnya. Pertanyaan ke-6 di bawah ini merupakan contoh dari komponen biotik, yaitu, silakan dijawab. Komponen biotik artinya komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi jawabannya adalah B, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan A, C, dan D
Salah satunya ada dari komponen abiotik seperti cahaya, udara, dan juga air. Pertanyaan ketujuh, terjadinya hujan asam dikarenakan? Kita bahas ya anak-anak. Jadi hujan asam itu bisa terjadi karena gas-gas kendaraan bermotor seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida berkumpul dan bereaksi dengan air hujan sehingga menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Jadi jawaban yang benar apa ya anak-anak? Iya, betul. Jawabannya adalah B, banyaknya asap kendaraan bermotor. Bagus. Kita lanjut pertanyaan ke-8 ya. Meningkatnya suhu bumi secara keseluruhan disebut? Jawabannya adalah B, pemanasan global atau bisa disebut dengan global warming. Artinya meningkatnya suhu bumi, jadi di bumi semakin terasa panas. Apakah kalian juga merasa bahwa bumi ini semakin panas? Meningkatnya suhu bumi dikarenakan adanya efek rumah kaca, yaitu peristiwa memantulnya sinar matahari ke dalam bumi dikarenakan lapisan atmosfer sudah dipenuhi oleh gas-gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida dan juga metana, sehingga yang seharusnya sinar matahari itu diteruskan ke atmosfer malah kembali lagi ke bumi. Pertanyaan ke-9, mengubah sampah organik menjadi kompos merupakan tindakan yang menerapkan prinsip. Kita cek sama-sama. Sampah organik di sini contohnya adalah kulit buah, sisa makanan, dan dedaunan. Kita daur ulang menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman. Jadi menggunakan prinsip recycle. Pertanyaan terakhir ke-10, akibat dari eutrofikasi adalah biota bentos tidak dapat berfotosintesis. Hal ini dikarenakan apa anak-anak? Kita harus tahu apa itu eutrofikasi. Eutrofikasi artinya tertutupnya permukaan air sungai oleh eceng gondok karena kondisi sungai yang tercemar oleh pupuk sehingga sungai kaya akan kandungan zat nitrogen. Nah, karena sungai tertutup eceng gondok, maka sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam sungai. Akibatnya biota bentos tidak bisa berfotosintesis. Jadi jawabannya adalah B. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.